Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Senin tanggal 20 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-20, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar. Amin. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Judul perenungan kita hari ini, persahabatan sejati. Sokrates, filsuf Yunani, bertanya pada seorang lelaki tua tentang hal yang paling membuatnya bersyukur. Lelaki itu menjawab, "Di tengah pasang surut hidup saya sangat bersyukur karena memiliki sahabat-sahabat setia. Ya, hidup menjadi lebih berarti jika kita punya sahabat." Persahabatan itu persaudaraan tanpa pertalian hubungan darah, dan persahabatan seringkali lebih dekat dari sebuah persaudaraan. Itulah yang dialami oleh Daud dan Yonatan. Kepada Daud, Tuhan menganugerahkan Yonatan sebagai sahabat. Yonatan sahabat yang setia dan berani, padahal Saul ayahnya sangat membenci Daud. Yonatan mengasihi sahabatnya seperti jiwanya sendiri, bahkan berulang-ulang membela sahabatnya itu di hadapan Saul, sehingga nyawanya menjadi taruhannya. Yonatan juga pemberi dorongan semangat dan tidak egois. Sebenarnya, popularitas Daud merugikan kedudukan Yonatan sebagai putra mahkota. Tetapi Yonatan tidak dengki, dan malah bersuka cita menerima Daud sebagai raja Israel karena menyadari hal itu adalah pilihan Allah. Persahabatan mereka abadi dan tidak tergoyahkan karena berpegang pada prinsip, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Kasih Allah telah menyatukan mereka dan memelihara persahabatan antara Daud dan Yonatan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika banyak orang hidup secara individualistis dan munafik, kita dipanggil menjadi saksi hidup bahwa kesetiaan dan persahabatan di dalam Kristus masih mungkin terjadi. Ketika kita menempatkan Allah sebagai jurumudi, persahabatan kita akan tetap langgeng. Dia sanggup memelihara dan menjadikannya sebagai sarana untuk memberkati dunia di sekitar kita. Amin. Camkanlah pernyataan ini. Sahabat sejati tidak memaksa Anda mempercayainya, tetapi ia memastikan dirinya untuk mempercayai Anda. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali bahwa sebagai seorang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, membina persahabatan dengan seseorang adalah sesuatu hal yang baik. Dan ketika kita membina persahabatan dengan seseorang, hendaklah persahabatan itu membawa kita semakin mengenal Allah dengan benar dan semakin mengalami Allah lewat doa, lewat komunikasi, dan lewat persahabatan yang sejati. Diberkatilah kita semua. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa persahabatan yang kita jalin dengan seseorang bisa langgeng ketika kita mengatasnamakannya dengan iman di dalam Yesus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Dan bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi, percayalah Tuhan masih sanggup untuk menolong dan membebaskan engkau dari semua pergumulanmu. Hanya saja serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.